Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Hendra Suferi, Kepala SMP Negeri 43 Mukomuko. Pada video kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang tunas cerdas. Bagaimana prosesnya? Ikuti video sampai selesai. Situasi yang dihadapi oleh SMP Negeri 43 Mukomuko dalam 2 tahun terakhir adalah yang pertama, nilai rapot pendidikan yang masih kurang baik. Kedua, sarana pendukung yang belum maksimal di dalam literasi dan numerasi. Yang ketiga, miskonsepsi yang masih terjadi pada pemahaman literasi dan numerasi oleh guru. Yang keempat, belum maksimalnya penerapan literasi dan numerasi di dalam kelas. Yang kelima, kurangnya kerjasama dengan orang tua dan komite terkait sarana pendukung di sekolah. Dan yang keenam adalah masih banyaknya rekan-rekan guru yang berada di zona nyaman yang masih belum bisa membuka diri untuk menerima pemahaman baru terkait literasi dan numerasi. Berikut adalah rapot pendidikan SMP Negeri 43 Mukomuko di tahun 2023, dan ini adalah rapot pendidikan di tahun 2024. Didapatkan informasi juga dari peserta didik bahwasanya mereka kurang memahami literasi dan numerasi. Berikut adalah salah satu sarana pendukung literasi numerasi yang belum memadai. Berangkat dari situasi yang kami hadapi di SMP Negeri 43 Mukomuko, maka kami perlu melakukan penguatan literasi dan numerasi. Tunas cerdas atau tumbuhnya nilai literasi dan numerasi siswa cermat dan rajin dalam sekolah adalah sebuah akronim yang kami gunakan di sekolah. Salah satunya yakni kami mengadakan workshop berkaitan tentang pemahaman literasi dan numerasi yang dihadiri oleh seluruh guru SMP Negeri 43 Mukomuko dan menghadirkan fasilitator daerah. Selain itu juga kami melakukan pengimbasan kepada kawan-kawan guru. Alhamdulillah dengan difasilitasi oleh sekolah dan dengan narasumber yang luar biasa, rupanya pemahaman saya terhadap literasi dan numerasi selama ini masih salah. Semoga setelah pelatihan ini saya benar-benar bisa menerapkannya di mata pelajaran yang saya ampu. Dan saya tidak sabar untuk segera masuk ke kelas. Materinya luar biasa, sudah terbayang oleh saya bagaimana nanti penerapannya yang saya lakukan di kelas yang saya ajarkan nanti. Dan saya yakin siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Apalagi objek yang diamati di situ berhubungan dengan konteks nyata yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga kami melakukan diskusi dengan Komite SMP Negeri 43 Mukomuko terkait kendala yang kami hadapi dalam literasi dan numerasi yang dihadiri oleh pengawas pembina, ketua komite, dan perwakilan dari wali murid. Di sini kami memaparkan permasalahan yang kami hadapi, dan alhamdulillah dari komite kami mendapatkan bantuan beberapa sarana, yakni memaksimalkan saung yang sudah ada dengan mempercantik dan memberikan warna-warna yang lebih menarik, sehingga akan memotivasi peserta didik dalam pembelajaran khususnya penerapan literasi dan numerasi. Kami juga mendapat bantuan yakni pemasangan Starlink atau internet yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Berikut adalah salah satu penerapan literasi dan numerasi di kelas. Kita mulai kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini. Sebaiknya kita melakukan literasi terlebih dahulu. Silakan kalian saya beri waktu selama 15 menit. Oke, waktunya sudah habis. Terima kasih atas kegiatan literasi yang kalian lakukan barusan. Coba Bapak mau beberapa dari kalian menyampaikan hasil bacaan kalian. Silakan. Coba Denny sampaikan hasil bacaannya, Den. Di sini saya membaca tentang struktur teks prosedur, Pak. Ya. Nah, umumnya struktur teks prosedur ini dibagi menjadi 3 bagian utama, Pak. Yang pertama yaitu perantara, kedua yaitu bahan dan alat. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Kita dengarkan hasil bacaan dari, coba Nada.
Adapun hasil bacaan saya tadi Pak, pengertian dan tujuan teks prosedur. Teks ini memastikan pembaca dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan mengikuti setiap langkahnya. Itu saya Pak. Oke, terima kasih. Kita belajarnya di luar kelas agar suasananya beda. Nanti buka gawainya, kemudian cari isu terbaru saat ini. Diamankan di Kapolri OKI AKBP. Isunya kalian baca tadi, apa judul isunya? Pria di Oki Sumsel tewas ditembak temannya saat bonceng istri, Pak. Damkar turun tangan. Bagaimana isu itu bisa terjadi? Karena kawanan monyet liar masuk ke permukiman daerah Rawam Kerjaya, membuat warga tidak senang, Pak. Itu pertanyaannya, kalau karena itu mengapa peristiwa itu terjadi? Ya, kalau mengapa peristiwa itu terjadi, itu tadi jawabannya karena apa tadi? Karena kawanan monyet liar masuk ke permukiman warga. Terus gimana setelah monyetnya masuk? Diamankan sama damkar, Pak. Nah, itu yang bagaimana kejadiannya, berarti diamankan oleh damkar. Nah, mana isunya? Silakan ini kan isu yang kalian membaca tadi. Siapa saja yang terlibat atau yang diceritakan di dalam isu itu? Semua remaja. Semua Remaja. remaja. Tadi kita misalkan belajar faktorisasi sebagai seorang pendongeng yang lagi bercerita. Ya, lihat. Tentukan faktor dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 15. Ya, Bu, gimana Bu? Kok bisa dijadiin sebagai seorang pendongeng? Siapakah saya? Jika saya dikalikan dapat 15. Jika saya dijumlahkan dapatnya 8. 3? Berarti 3 dan 5. Banyak tulis salah. Rifki membeli 2 buku dan 3 pena. Ya. Buku ini kita misalkan siapa tadi? X. Yang pena kita misalkan? Y. Jadi persamaannya bentuknya seperti apa? Punya 2X 2X. Nah, terus ditambah 2Y. tambah pena ini berapa buah nih? 3Y. Ya kan? Tina membeli berapa buku, Pin? 2 buku dan 3 pena. 2 buku dan 3 pena. Harganya berapa, Pin? 14.000. Oh. 2X sama 3Y. 2X tambah 2X tambah 3Y. Nah, sekarang perhatikan Ibu dulu. Dari penjelasan Ibu yang tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak. Paham semua? Kalau paham berarti bisa kita langsung bekerja sekarang mencari penyelesaiannya. Bisa? Oke. Saya dan teman-teman menjadi lebih enjoy dalam pembelajaran karena tidak hanya di kelas tapi juga di luar kelas, yakni di saung. Dan pelajaran yang diampu Pak Eko tadi membuat saya semakin semangat membaca buku. Terima kasih saya sampaikan untuk Ibu Septina. Hari ini saya jadi lebih mengerti cara berhitung dan menyelesaikan masalah soal dengan benar. Saya jadi tidak takut lagi dengan angka, sehingga mengajarkan saya untuk lebih teliti dan sabar dalam menyelesaikan masalah. Pemahaman tentang literasi dan numerasi juga kami terapkan pada pembelajaran kokurikuler di sekolah. Dan alhamdulillah pada rapot pendidikan di tahun 2025, nilai literasi dan numerasi kami naik dari sebelumnya. Ini tidak lepas dari hubungan yang baik dengan komite guru dan siswa di sekolah. Karena min kali min plus, jadi hasilnya 4. Mari kita ciptakan siswa sebagai tunas bangsa yang berkembang dan maju melalui literasi dan numerasi. Terima kasih menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.